Kalah gaji menang gaya, perangkat desa. Gaji 2 juta mobil nah. Lah nyapa. Sing tekangannya mobil mau apa? Aku tak terima sing nundut. Tunjukno ning ngisor kene. Seorang perangkat desa ini memamerkan sebuah mobil mewah meski gajinya bersama perangkat desa lainnya hanya sekitar 2 juta rupiah. Pria tersebut diketahui adalah seorang kepala dusun di desa Randurejo, kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Dalam rekaman, perangkat desa tersebut menantang netizen untuk menunjukkan mobil mereka. Sontak, video viral kepala dusun ini menuai komentar negatif warganet. Namun, menurut pihak desa Randurejo, video tersebut hanyalah candaan di sela perjalanan menuju alun-alun Purwodadi untuk mengikuti upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Hanya sebatas bercanda, Yon, tetapi dari Pak Kadusnya itu diunggah, diupload, dan kami sudah melaksanakan pembinaan agar nanti ke depan tidak akan terjadi hal-hal yang. Hingga kini perangkat desa tersebut belum bisa ditemui untuk dimintai klarifikasi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan yang telah berlaku sejak Oktober 2024 lalu kini kembali mencuat dan menuai polemik. DPR mengatakan tunjangan diberikan sebagai pengganti rumah dinas yang sebelumnya pernah disediakan kini sudah ditiadakan. DPR juga menilai tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya sudah sebanding dengan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta. Sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta. Masalah anggaran rumah dinas ini sebenarnya sudah menjadi polemik sejak periode lalu. Saat itu, anggota DPR beralasan rumah dinas yang ada banyak yang tidak layak huni. Saat itu, anggaran rumah dinas pun diperlukan untuk renovasi rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Rekaman kamera pemantau tampilkan momen ketika sebuah mobil biru menabrak pasutri yang sedang jogging di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Bengkulu, Senin kemarin. Bukannya menolong, pelaku langsung melarikan diri. Mobil biru tersebut diduga milik seorang kepala dinas di lingkungan Pemda Kota Bengkulu. Warga sekitar lokasi kejadian kemudian mengevakuasi salah satu korban ke rumah sakit terdekat. Korban meninggal dengan luka serius di kepala. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta mobil dinas yang digunakan pelaku saat menabrak korban. Polisi menyatakan pelaku yang kendari mobil dengan kecepatan tinggi mencoba menyalip kendaraan di depannya, namun hilang kendali sehingga menabrak warga yang sedang jogging. Mau menyalip ke arah kanan, tapi di kanan ini situasi kendaraan rame. Akhirnya langsung menyalip ke kiri. Menyalip ke kiri dengan kondisi yang tidak terkendali lagi, ada 2 orang suami istri lagi jogging. Pelaku saat ini masih diperiksa intensif oleh pihak Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Laka beruntun terjadi di Bangkalan, Jawa Timur melibatkan sebuah motor, sebuah mobil city car, dan sebuah ambulans. Insiden berawal saat pengendara motor tiba-tiba oleng hingga menabrak mobil ambulans yang sedang membawa pasien, serta sebuah mobil city car dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan itu, ambulans masuk ke saluran air, pengendara motor tewas sementara pasien terpaksa dievakuasi dengan mobil ambulans lain. Sementara itu, sebuah truk menabrak lapak pedagang bunga dan pohon di Jalan Pangkal Perjuangan, Kota Karawang. Truk juga menabrak seorang warga yang sedang menyapu hingga tewas dan sepeda motor yang terparkir di jalan. Tabrakan itu juga membuat sopir truk tergencet badan kendaraannya.
Sementara itu sebuah mobil sedan mengalami laka tunggal di Jalan Raya Kecamatan Jombang, Jember, Jawa Timur. Namun usai kecelakaan, sang sopir justru kabur dan mengambil sepeda motor milik petani yang diparkir tak jauh dari lokasi kejadian. Korban sempat berteriak minta tolong, namun sayang tak ada orang yang mendengar hingga akhirnya motornya dibawa kabur. Meliputan iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di dalam garasi rumah warga di Desa Bajrasokah, Kecamatan Kedunggu, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kobaran api terus membesar hingga menutup bagian bodi kendaraan. Selain mobil, satu unit motor yang terparkir di dalam garasi ikut dilalap sejago merah. Korban yang berada di dalam rumah sempat melihat sejumlah orang tak dikenal berada di halaman kediamannya. Sementara kendaraan tidak terlihat karena malam hari, jadi yang terlihat itu pelaku diperkirakan 2 orang lebih. Mungkin untuk senpi karena waktu itu malam sehingga korban tidak begitu jelas bahwa itu senpi atau senjata tajam. Selanjutnya, korban telah melaporkan kejadian ke polisi guna mengungkap pelaku pembakaran. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Kebakaran terjadi di Jalan Rumbia, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu siang. Petugas pemadam kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api yang dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Selain itu, petugas juga berusaha memadamkan api dari berbagai sisi. Laporan sementara, api akibat korsleting listrik dan menghanguskan 2 bangunan. Dari kamar sebelah. Sebelumnya ada ledakan di bagian atas, kayaknya korslet listrik. Sayangnya proses pemadaman mengalami kesulitan akibat tak adanya sumber air. Sehingga persediaan air disuplai dari mobil tangki. Setelah 2 jam, api baru berhasil dipadamkan. Melihat kondisi di lapangan, angin sangat deras sekali kan. Jadi untuk mengantisipasi penyebaran api, kami menurunkan beberapa posko. Dugaan sementara kami masih menunggu daripada penyidik ya, untuk memastikan untuk dugaan sementara ada korsleting listrik ya, karena rumah hanya anak-anak kecil yang jaga. Ini, tapi nanti kita menunggu dari pihak penyidik. Beruntung tak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi dan kerugian material masih dalam perhitungan. Tim Gegana Polda Jawa Timur menyisir rumah Sundari di Desa Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Atap rumah ini rontok akibat dahsyatnya ledakan bom ikan atau bondet yang cukup dahsyat. Meski demikian, warga tak mengerti persis kronologi meledaknya bom untuk mencari ikan tersebut. Warga hanya tahu Mustafa yang tinggal bersama neneknya di rumah itu mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya itu, polisi juga menemukan bahwa Mustafa adalah salah satu DPO kasus curanmor Polda Jawa Timur yang tengah diburu. Ada satu korban diduga memang pemilik dari hendak ini. Terus kemudian ini kami juga koordinasi dengan Gegana Polda Jatim untuk penanganan pertama TKP. Karena kan ini mengenai hendak, jadi harus steril dulu. Setelah itu Inafis melakukan olah TKP dan kita nanti juga pasti lidik mengenai asal-usul barang hendaknya. Saat ini polisi masih menjaga ketat lokasi ledakan. Polisi juga menjaga ketat rumah sakit tempat Mustafa mendapatkan perawatan intensif. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ratusan warga Pandeglang berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Pandeglang. Mereka membawa satu truk berisi sampah
untuk memprotes kerjasama pengelolaan sampah antara Pemkab Pandeglang dengan Pemkot Tangerang Selatan. Dalam kerjasama tersebut, sampah dari Tangerang Selatan akan dibuang ke TPA Bangkono di Tegalogok, Kecamatan Koroncong, Pandeglang. Masa semakin marah saat Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak menemui mereka. Masa pun nekat membuang satu truk sampah di halaman kantor Bupati. Masa menyebut kerjasama pembuangan sampah ke TPA Bangkono harus dihentikan karena sampah yang menumpuk mencemari lingkungan dan merugikan warga Pandeglang. Selamat tinggal Ibu Bupati, selamat tinggal Bapak Bupati. Rasakan bau sampah. Ini aksi keempat kali kita. Kita sudah ultimatum sejak awal bahwa aksi ini akan semakin besar dan kami pastikan September gelap itu akan terjadi. Ya, kalau hari ini pun kami tadi indahkan, kami akan bawa masa lebih banyak. Warga pun meminta Pemkab Pandeglang membenahi terlebih dahulu TPA Bangkono sebelum menerima sampah dari Tangsel. Sementara dari kesepakatan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangsel, Pemkab Pandeglang akan menerima bantuan keuangan khusus sebesar 40 miliar rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.